Kok hilang gambarnya? Oh ini. Bukan geser-geser ya itu. Ini namanya imam yang muncul di situ ya? Mama Ahmad itu enggak ya? Mama studio yang paling sederhana ya. Karena lampu senter-senter. Ya. Halo, siap Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam alal anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam majelis taklim bekerja sama antara Masjid Qalbun Salim dengan Rumah Dakwah yang menyelenggarakan kajian sore ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini. Dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dunia dan nantinya kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa ibadah di dalam Islam itu sangat luas. Artinya jenis ibadah di dalam Islam itu sangat amat banyak. Tidak hanya terbatas hanya ibadah-ibadah ritual semata, tidak hanya terbatas yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semata, akan tetapi juga interaksi dengan lingkungan dan sesama kepada manusia. Sehingga kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia mampu menyambungkan, melaksanakan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ya, jadi iman, kesempurnaan iman seseorang itu ketika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia juga punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, jadi apabila seseorang ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, sangat baik, tetapi dengan lingkungannya dia tidak baik, maka imannya dikatakan cacat atau tidak sempurna. Ya. Nih. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu bukan hanya dia disibukkan dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bukan hanya itu, tetapi dia juga punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau lingkungan sekitar. Dan hal ini dibuktikan dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum akhlaqan. Ya, sesungguhnya antara kesempurnaan imannya orang-orang mukmin, ya, di antara sempurnanya atau kesempurnaan iman seorang mukmin itu ada ahsanuhum
akhlaqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Wa altafuhum bi ahli, dan yang paling lemah lembut kepada keluarganya. Nah, dengan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, menunjukkan tentang pentingnya sikap seorang mukmin kepada lingkungan, dan di sini Nabi menyebutkan akhlak, budi pekerti seseorang itu merupakan gambaran dari kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan tentang sikap seorang muslim, interaksi seorang muslim, ya, itu menjadikan sarana, bisa menjadi sebab kesempurnaan iman seseorang. Jadi tidak hanya dia beribadah kepada Allah bagus, kemudian dia tidak memperhatikan hubungan antar sesama manusianya. Ini keliru sekali. Ya, jadi kalau orang menyempurnakan imannya, maka dia harus membangun hubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik, dan dia juga harus membangun hubungan yang baik dengan semua manusia. Kemudian disebutkan pula di dalam kitab Ta'amul Ma'an Nas yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, ya. Di dalam kitab tersebut beliau menulis sebuah kitab yang sangat menarik sekali untuk dipelajari setiap kaum muslimin, ya, yang beliau beri judul Ta'amul Ma'an Nas. Bagaimana hubungan seorang muslim itu kepada sesama manusia. Ya, maka beliau sebutkan bahwa ta'amul fil Islam, ya, interaksi di dalam Islam, interaksi seorang muslim dalam Islam itu ada 3. Ya, ta'amul itu ada 3. Muamalah seorang muslim itu ada 3. Yang pertama, beliau menyebutkan ta'amul ma'allahi azza wajalla. Yang pertama adalah ta'amul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ta'amul ma'an nafsihi, yaitu berinteraksi kepada dirinya sendiri. Ya. Dia harus seorang muslim harus memperlakukan sebaik-baiknya kepada dirinya sendiri. Tidak boleh mendolimi diri sendiri, merusak diri sendiri, menyengsarakan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, enggak boleh. Yang ketiga, ta'amul ma'an nas, yaitu berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, 3 macam ta'amul yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan ini disebutkan oleh beliau, itu didasari dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah SAW menyebutkan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Ya, artinya bertakwa kepada Allah dalam setiap tempat dan setiap keadaan. Kemudian yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau yang pertama tadi bertakwa kepada Allah itu menunjukkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah yang kedua, wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, sebab perbuatan yang baik itu akan hapus perbuatan yang buruk. Berarti hubungan dengan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita dijerumuskan di dalam dosa, ditenggelamkan di dalam maksiat, jangan. Ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena itu memperlakukan diri sendiri. Muamalah kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia. Ya, bergaulah kamu dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka dalil-dalil ini tadi merupakan nasihat bagi
kita semua. Ya. Jadi bagi orang yang sudah merasa sholatnya baik, bagi orang yang sudah merasa puasanya baik, tilawatil Qur'annya baik, maka jangan sekali-kali orang tersebut tergesa-gesa mengklaim dirinya, menghukumi dirinya, mendudukkan dirinya bahwa ibadahnya lebih utama daripada orang lain. Ya, jangan sekali-kali demikian. Mungkin ada di antara kita ini yang cinta kepada masjid, sehingga tiap hari dia di masjid. Nah, apa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, hukumnya boleh. Cuma kalau kemudian dengan dia tinggal di masjid saja, lalu dia katakan paling utama, maka ini perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bukankah seorang muslim itu wajib untuk mencari nafkah? Ya. Bagaimana dia interaksi dengan tetangga kanan kirinya? Karena ini tuntutan dan ini wajib hukumnya. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah yang wajib memuliakan, menolong orang lain, lalu dikalikan dengan ibadah sunnah. Ini terbaik namanya. Dan orang tersebut, jadi kalau ada orang ini mungkin dia berdiam diri di masjid tanpa memperdulikan tetangga kanan kirinya. Tetangga kanan kirinya sakit apa enggak, tetangga kanan kirinya itu punya hajat apa enggak, tetangga kanan kirinya itu punya kerepotan, kesulitan apa enggak. Kalau dia tidak peduli dengan kondisi seperti ini, lalu dia mengklaim dirinya karena dia beribadah kepada Allah SWT, ini yang dikatakan oleh para ulama, ini yang dikatakan al-ghurur, itu orang-orang yang tertipu dengan amalnya. Setan telah menjadikan hatinya menganggap perbuatan ini adalah perbuatan yang terbaik, padahal ini kekeliruan yang sangat besar. Ya, dia melakukan suatu kekeliruan yang sangat besar. Nah, begitu juga dalil-dalil ini tadi, ayyuhal ikhwah, ini juga sekaligus sebagai nasihat. Ya, ini juga merupakan nasihat bagi kita semua bahwa seorang muslim tidak hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Ya, berkumpul dalam halaqah-halaqah, dalam majelis-majelis taklim. Ini amalan baik. Ya, bermajelis taklim, mempelajari Al-Quran, saling menasihati. Ini sangat baik, tetapi jangan sampai kemudian meninggalkan interaksi atau muamalah kepada manusia. Maka ini tidak benar. Maka jangan sampai berzikir. Ya, kita sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghabiskan Al-Quran, ya, tetapi tidak peduli dengan kondisi tetangga kanan kiri. Ini merupakan suatu kejahilan di dalam Islam ini. Ya, saya menyampaikan demikian karena sekarang banyak dari kalangan kaum muslimin ini yang memahami seperti ini. Ya, jadi kalau dia tinggal di masjid, kemudian dia bentuk halaqah, majelis taklim, ini suatu amal yang utama. Tapi kalau kemudian itu dinyatakan inilah amalan-amalan orang akhirat, ya orang-orang mencari akhirat yang tidak berbuat demikian itu dikatakan sebagai ahlu dunia, ini merupakan kejahilan. Pertama, apa kejahilannya? Dia tidak memahami ibadah dalam Islam. Ya, kalau dikatakan ibadah itu hanya masjid, kemudian taklim, ya, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Saya katakan amal kecil ini amal utama. Tapi kalau itu yang dikatakan amal ibadah, ini kejahilan. Yang saya katakan tadi menunjukkan bahwa dia tidak memahami makna ibadah di dalam Islam. Karena ibadah dalam Islam itu luas. Ya, kullu ma yuhibbullah, semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho dengan amal tersebut, maka perkara-perkara tersebut disebut suatu ibadah. Ya. Nah, ini merupakan sebuah kejahilan pertamanya di situ. Kejahilan pertama, dia tidak memahami mana ibadah. Yang kedua, apa buruknya orang-orang tersebut yang menganggap bahwa mencari akhirat itu di dalam masjid, amal utama itu di dalam masjid, ya. Maka kejahilan kedua, ya, membahasi, memandulkan tentang luasnya ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia memandulkan pengertian ketaatan dan pengertian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama merenungi sebuah hadis. Ya, coba kita simak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. An Abdullah, dari sahabat Abdullah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia seorang nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya. Jadi laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi dengan dua perkara. Pertama yang ditanyakan adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana? Ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bukan cuma dicintai, tapi paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Azim, Syekh Abdul Azim, beliau adalah salah seorang murid senior dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, menulis kitab tentang ahbabullah, ya, sifat-sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menukil hadis ini. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Yang bagaimana karakternya? Terus pertanyaan yang kedua, laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW, wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi SAW menjawab, ya, Nabi SAW menjawab, ahabbun nas ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada manusia. Ini manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekarang dari pertanyaan pertama, dari jawaban pertama, manusia yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat. Ya, manfaat-manfaat yang Allah ridhoi tentunya yang dimaksud, ya. Itu adalah orang yang paling dicintai Allah. Ya, yang orang yang memberi manfaat kepada banyak orang. Orang yang mendatangkan maslahat dan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita, kira-kira kemanfaatan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain? Pertama, kepada orang tua kita. Ya, yang kedua kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, ya, atau family kita. Manfaat kita kepada tetangga kanan kiri kita. Coba evaluasi. Ya, makanya saya tekankan di sini ya ikhwah, para teman-teman, ya, para thalabul ilm, para pencari ilmu sekalian. Jadi jangan sekali-kali kita sibuk taklim, kita sibuk sholat, kita sibuk zikir, kita sibuk beribadah, tetapi kita tidak memperhatikan akhlak-akhlak tersebut. Ya, sangat tidak benar. Kenapa? Ini buahnya. Ini buahnya. Jadi tidak boleh kita memperhatikan meremehkan masalah tersebut. Coba evaluasi, sudah bermanfaat belum? Tetangga kita sudah mendapatkan kemanfaatan enggak? Belum mempunyai tetangga dengan kita ini, bertetangga dengan kita ini. Ini yang pertama, ya. Jadi manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada manusia yang lainnya. Yang kedua, wa ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu disebutkan oleh Nabi banyak sekali kalimatnya. Makanya teman-teman sekalian, barangkali ada di antara pemirsa yang disibukkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengklaim, saya lebih utama daripada orang lain. Maka
tolong kalimat-kalimat ini dijaga dulu. Ya, dijaga dulu. Bukan tidak boleh, bukan tidak utama, itu utama. Tetapi ada amal-amal yang lain, bukan tidak memiliki keutamaan. Ya, bukan orang lain tidak memiliki keutamaan karena tidak mengamalkan seperti amal kita. Tidak demikian, maka kita lihat apa saja amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Pertama, sururun yudakhiluhu ala muslim. Ya, kegembiraan yang diberikan kepada seorang muslim. Kegembiraan yang diberikan kepada seorang muslim. Dan ini pun maknanya luas, jenisnya pun bermacam-macam. Ya, makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perkara yang sederhana. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan tabassumulaka ya li akhika sadaqalak. Senyummu kepada saudaramu itu merupakan sedekah bagimu. Ternyata apa di situ mengandung surur, kalimat-kalimat surur, mengandung kalimat pembahagiaan kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain melalui apa? Wajah yang sejuk. Dan ini jangan pernah diremehkan oleh seorang muslim. Ya, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari kitab Al-Arba'in Nawawi, Imam Asy-Sya'bi ketika menjelaskan husnul khuluq, apa sih yang dimaksud akhlak yang baik itu? Ya, yang dikatakan akhlak yang baik kata Imam Asy-Sya'bi adalah ya, yang dikatakan akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi. Bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Itu termasuk akhlak yang baik. Kalau wajah yang berseri-seri itu merupakan akhlak, maka ini merupakan sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penghormatan dan takzim kepada manusia yang lain. Ini yang pertama, sururun yudkhilu ala muslim. Ya, seperti ada saudara kita yang mungkin akan bepergian jauh, mungkin mau umroh. Ya, kita datang ke rumahnya, boleh. Kan itu merupakan bagian dari kebahagiaannya. Masya Allah, sederhana. Ya, sederhana. Kita dengar saudara kita mengalami sakit. Ya, kok nggak kelihatan tangan, kok nggak kelihatan keluar. Mungkin tetangga kita tanyakan. Kita tanyakan, bagaimana kabar? Kok nggak kelihatan Pak D ini keluar, kok nggak kelihatan berjamaah di masjid. Coba kita tanyakan. Lalu kita datangi. Oh, sakit apa? Mulai kapan? Ini kesenangan. Kan mudah sekali untuk melakukan yang demikian ini. Saya ulangi. Ini mudah sekali, ayo ikhwah. Tetapi tidak setiap orang bisa melakukannya. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat dan perhatikan persoalan ini. Ini sederhana. Sururun yudakhilul al-muslim. Begitu juga ketika ada tetangga, teman, ya baru pulang dari bepergian, kita tanya keadaannya, kita tanya kabarnya, itu merupakan bagian dari sururun yudakhilul ala muslim. Ya, sururun yudakhilul ala muslim. Kemudian tetangga kita baru membeli kendaraan, lalu kita datang, kita doakan. Ya, enggak usah nanya yang macam-macam. Ya, ini ngeredit apa cash? Enggak usah nanya. Enggak usah nanya. Pertanyaan kita itu sederhana, tapi itu menyengsarakan yang jawab. Ya, itu menyengsarakan bagi orang yang menjawab. Yang lebih selamat itu kita doakan dia. Kita doakan dia. Subhanallah, ini mobilnya baru, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dapat rezeki yang luar biasa, mudah-mudahan berkah. Itu senang. Masya Allah, ya itu kalau kita teliti, ya, kemudian apalagi yang sederhana saja, kita siram-siram rumah, kita libatkan halaman saudara kita, teman kita, tetangga kita sirami dia, halaman. Ini sururun yudakhilu, banyak sekali. Sururun yudakhilu ala muslim. Itu yang pertama, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa yaksifu anhu kurbahu. Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah melepaskan kesulitan orang lain. Melepaskan kesulitan orang lain.
Ya, ini kita banyak peluang, tetapi kadang-kadang kita nggak berkenan untuk mengamalkannya. Sederhana, contoh. Ada ketika kita duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada orang datang minta tolong, Pak, numpang nanya ini. Ini tadi saya muter. Subhanallah. Ini merupakan tapi alhamdulillah sekarang banyak di antara kaum muslimin ya, dari para ulama ilmi, para ulama, ya, para orang-orang mencari ilmu, ya, orang-orang muhajir bersenang-senang, ya. Tetapi dia melupakan hak orang lain. Sekarang setelah hijrah, subhanallah, dia membuat sebuah program untuk mengentaskan, ya, beban-beban orang lain. Apa itu? Au yaqdi anhu dainan, yaitu membayarkan hutang-hutang orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Maka ini peluang bagi teman-teman kaum muslimin yang diberikan kelebihan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus Anda perhatikan adalah saudara-saudara. Ya, saudara Anda, kakak Anda, adik Anda, saudara orang tua, saudara ibu, perhatikan mereka. Kalau di antara mereka ada yang memiliki beban-beban hutang dan Anda memiliki kecukupan dari itu semua, ambil bagi untuk mendapatkan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Anda keluarkan untuk membantu orang lain itu tidak hilang, ikhwan. Sama sekali tidak hilang. Ya, apa yang Anda berikan yakhlifu, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Ini 3 amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni menghilangkan membayar hutang-hutang saudaranya. Dan yang keempat, au tatrudu anhu jau'an, ya, atau membebaskan rasa lapar bagi orang lain, memberi makan kepada orang lain. Ya Allah. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul islamul khair? Ya Rasulullah, Islam yang baik itu yang bagaimana? Maksud dari pertanyaan ini apa? Akhlak dari agama Islam yang paling baik itu apa? Nabi SAW menyebutkan, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam liman arafta wa man lam ta'rif. Subhanallah. Apa kata Nabi? Tanda-tanda bahwa orang itu bagus keislamannya, ya, berkualitas keimanannya adalah tut'imut ta'am, orang yang mau memberi makan kepada orang lain. Orang yang mau memberi makan kepada orang lain. Nah, ini berarti kepekaan sosialnya sangat tinggi sekali. Maka bersyukurlah ayyuhal ikhwah, siapapun di antara kita yang diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Itu anugerah yang sangat besar dari Allah taala. Anda telah dipilih oleh Allah, di dalam diri Anda diberikan sebuah mutiara-mutiara berharga dari Allah, sifat yang mulia, hati yang mulia. Itu tidak akan keluar sifat itu kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diberikan anugerah karakter-karakter yang mulia. Ya. Subhanallah, ya. Membebaskan
rasa lapar bagi orang lain. Nah, kemudian yang kelima, termasuk perkara-perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi mengatakan wala an amsya ma'a akhin fi hajatin, ya, ahabbu ilayya min i'tikaf fi hadzal masjid, ai Masjid An-Nabawi, ya, Masjidul Madinah. Apa kata Rasulullah? Seandainya, sungguh kata Nabi, sungguh andai kata aku diberi kesempatan oleh Allah, punya kesempatan untuk mendampingi saudaraku, mendampingi saudara muslim di dalam menunaikan hajatnya sampai selesai. Ya, kalau seandainya aku diberi kesempatan Allah mendampingi saudaraku muslim menunaikan kebutuhannya sampai selesai. Sampai selesai. Itu lebih aku cintai, kata beliau. Nah, ini yang berkaitan dengan materi kita ini. Amalan yang lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi menyatakan, kalau aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk dampingi saudaraku di dalam memenuhi hajatnya, menunaikan hajatnya sampai selesai, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. La haula wala quwata illa billah. Coba pemirsa, siapa di antara yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi SAW selama 1 bulan berturut-turut? Ya, itu amal yang utama kalau kita bisa melaksanakannya. Kita haji saja nggak sampai segitu kita iktikaf di sana. Ya, walaupun selama di Madinah tidak sepenuhnya kita tinggal di Madinah. Tidak sepenuhnya tinggal di dalam Masjid Nabawi. Ini iktikaf di Masjid Nabawi berturut-turut selama 2 bulan. Kata Nabi, lebih aku cintai membantu saudaraku kaum muslimin menunaikan hajatnya sampai selesai. Itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Masya Allah. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan adanya dalil-dalil tersebut, ya, hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Diriwayatkan oleh banyak ulama. Dan hadis ini derajatnya hasan oleh para ahli hadis. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan oleh ulama-ulama yang lainnya. Maka adanya dalil hadis tersebut menunjukkan tentang betapa tingginya kedudukan seorang muslim dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa mulianya kedudukan seorang muslim dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Salim Aid Al-Hilal, ya, menjelaskan di dalam bab tentang mengagungkan kemuliaan seorang muslim, beliau mengatakan a'lal Islam manzilatul muslim. Islam menjunjung tinggi seorang muslim. Ya, kedudukan kemusliman seseorang itu ditunjuk tinggi-tinggi oleh Islam. Wa aghla qimatahu, ya, dan Islam itu menghargai dengan nilai yang setinggi-tingginya kepada seorang muslim. Artinya keislaman seseorang, kemusliman seseorang itu dimuliakan di dalam Islam, ditinggikan dan diagungkan di dalam Islam. Maka barang siapa yang melanggarnya, barang siapa yang meremehkan, maka dia terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Oleh karena itu disebutkan walidzalika harrama maluhu wa damuhu wa irduhu. Seorang muslim itu haram akan hartanya, haram akan darahnya, dan haram akan kehormatannya. Ya, artinya apa? Seorang muslim tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu darahnya, dan tidak boleh diganggu akan kehormatannya. Wajib bagi seorang muslim untuk menjaga kemuliaan, kehormatan orang muslim yang lainnya. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, beliau menyatakan al-muslim akhul muslim.
Maka untuk terwujudnya apa yang tadi kami sampaikan, ya, hadis Nabi untuk bisa memenuhi hajat kebutuhan orang lain, maka mari kita lihat, kita simak peringatan-peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peringatan ini Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdulu, tidak boleh seorang muslim menelantarkan orang muslim yang lain. Wala yahkiru, dan tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu di sini, kata Nabi. Ketika beliau mengatakan takwa hahuna, ya, wa yasiru ila sadri, beliau menunjukkan tentang dadanya. Iman itu di dalam dada. Takwa itu di dalam dada. Artinya jangan sekali-kali kita meremehkan seorang muslim, menyepelekan seorang muslim, mendolimi seorang muslim, menelantarkan seorang muslim. Jangan. Maka Nabi mengatakan peringatan kerasnya di hasbi mri'in, ya, minasyarri min syarri ayyakira akhahul muslim. Cukup, kata Nabi, cukup dikatakan buruk, cukup dikatakan berdosa bagi seorang muslim apabila meremehkan urusan muslim yang lain. Kulul muslim alal muslim haram. Tiap-tiap muslim antar muslim yang lain itu haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Perhatikan. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, kita tidak boleh menganggap meremehkan kedudukannya, menyepelekan statusnya sosialnya, dan kita tidak boleh menelantarkannya. Kemudian nasihat berikutnya, ya, yang mana Rasulullah memuliakan kedudukan seorang muslim, ya, melihat kedudukan muslim yang setinggi-tingginya. Apa kata beliau? La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Masya Allah ayyuhal ikhwah. Ya, lenyapnya dunia. Ya, perhatikan ini, lenyapnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari terbunuhnya seorang muslim. Lenyapnya dunia, bukankah dunia ini besar? Bukankah dunia ini ya Allah luar biasa? Tetapi Nabi mengatakan lenyapnya dunia itu lebih kecil, lebih ringan daripada dalam pandangan Allah. Ya, lenyapnya dunia, hilangnya dunia itu lebih ringan dalam pandangan Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Maka ayo ikhwah, dengan adanya hadis yang mulia ini, ya, kami mengingatkan diri kami sendiri, kaum muslim yang lain dan dimanapun berada. Kalau kita punya saudara muslim dalam kajian, ya, dalam majelis taklim, di dalam jamaah di masjid, kok kita nggak lihat suatu saat keadaannya, di mana si fulan ini? Cari dia, ya, cari informasi kemana dia, kok nggak kelihatan ini? Cari, jangan biarkan hilang. Nanti bisa jadi pergi kemana kan ada masalah. Ini suatu kezaliman. Jadi kalau ada satu majelis taklim atau jamaah masjid atau komunitas kaum muslimin, kemudian salah satu di antara mereka pergi, ya, tidak berada di tempat tersebut atau hilang dari situ, dari komunitas ini, lalu yang lain diam, ini merupakan bagian daripada kezaliman. Maka cari, jangan berdiam diri. Nah, ini merupakan dan menunjukkan bentuk meremehkan. Sama dengan kalau kita punya barang-barang yang tidak berharga, hilang, sudah, kita nggak usah kita cari. Kenapa? Karena kita tidak anggap mulia. Kita tidak menganggap itu penting. Bukankah ini bentuk meremehkan kaum muslimin? Ya, tidak adanya kaum muslimin kita diam. Hilangnya kaum muslimin pun kita diam. Maka ini merupakan suatu dosa. Dan kita tidak menyadarinya, ayyuhal ikhwah. Kita tidak menyadari. Sekali lagi, kita tidak menyadarinya. Banyak di antara kita demikian. Ya, ini peringatan dari Nabi SAW. Kemudian, Rasulullah SAW mencela seorang. Mencela seseorang. Bagi orang yang mencela seorang muslim. Rasulullah mencela seorang muslim yang mencela saudara muslim yang lain. Mari kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Ya, mencaci maki seorang muslim itu adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Perhatikan ini.
Ya, mencaci maki seorang muslim itu perbuatan fasik. Tidak pantas seorang muslim ya yang setiap hari dia berwudu, berkumur-kumur dia, pakai siwak dia. Lalu dipenuhi dengan caci makian. Untuk apa ini semua? Ya, kita bersihkan dari kotoran-kotoran makanan, tapi kita ganti dengan memakan daging saudara kita ini. Ini perkara-perkara yang mengerikan dan sekarang banyak sekali terjadi di antara majelis-majelis taklim, ya, yang mungkin tidak berguru dengan gurunya, tidak bermajelis dengan majelisnya, dicaci maki habis-habisan tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang benar. Kemudian Rasulullah SAW mengancam. Apa ancaman Nabi SAW? Man la yarhamin nas, la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak mencintai manusia, maka Allah tidak mencintainya, tidak mencintainya. Oleh karena itu, mari kita lihat sebuah hadis yang terakhir yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Ya, hadis ini dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikafihi an yusiba ahadan minal muslimina min habisyai'in. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan ini. Barang siapa yang berjalan, melewati suatu jalan di masjid-masjid kami atau di pasar-pasar kami. Intinya, apabila ada seorang muslim melewati jalan yang di situ banyak orang muslim berkumpul. Lalu dia membawa anak panah. Ya, atau membawa sesuatu yang tajam. Maka apa kata Nabi? Hendaknya dia sembunyikan benda itu. Atau dia pegang ujungnya itu dengan telapak tangannya. Ya, dia pegang ujungnya dengan telapak tangannya. Supaya apa? Tidak melukai seorang muslim yang lainnya. Supaya tidak menggores kulitnya orang muslim. Perhatikan. Perhatikan sabda Nabi SAW ini. Apabila seorang muslim berjalan melewati kerumunan kaum muslimin, apa di masjid atau di pasar-pasar, lalu dia membawa sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tajam, dan dia sembunyikan atau dipegang ujungnya supaya tidak melukai, walaupun dengan luka yang ringan kepada kaum muslimin. Demikian Rasulullah SAW memuliakan kaum muslimin, kehormatannya, memuliakan kaum muslimin akan kedudukannya yang begitu tinggi di mata Nabi SAW dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menutup kajian kita pada sore ini, kita simpulkan faedah-faedah hadis, ya, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari hadis ini. Ini ada sekitar 12 PR bagi kita semuanya. Masya Allah. Dari untaian hadis-hadis tersebut. Yang pertama, wajibnya memupuk persaudaraan antar kaum muslimin. Ini pertama. Wajibnya memupuk persaudaraan antar kaum muslimin. Ya, dipupuk. Jangan dicerai-beraikan, jangan dimatikan persaudaraan kaum muslimin. Ini PR bagi kita yang hari ini ya sudah mulai tercabik-cabik persaudaraan kaum muslimin. Jadi ada oknum-oknum, bahkan ulama-ulama menyatakan ulama menghancurkan persatuan kaum muslimin. Maka ini merupakan perbuatan fitnah yang sangat mengerikan. Ini PR pertama kita. Wajib memupuk persaudaraan antar kaum muslimin. Ya, kemudian pelajaran yang kedua, faedah yang kedua adalah mencintai sesama muslimin merupakan bukti kesempurnaan iman. Berarti kita harus belajar mencintai sama kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, meremehkan urusan kaum muslimin merupakan bagian dari dosa. Ya, meremehkan urusan kaum muslimin itu merupakan dosa. Maka tidak pantas para pelajar-pelajar Al-Quran, pelajar-pelajar sunnah, ya, orang-orang yang sudah biasa menjadi tamu-tamu Allah, lalu tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, cuek dengan urusan kaum muslimin. Ini pelajaran yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, mendolimi sesama kaum muslimin adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, mendolimi sesama kaum muslimin adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian pelajaran yang kelima, ibadah di dalam Islam itu sangat luas. Ya. Ibadah di dalam Islam itu arealnya sangat luas. Jadi kalau satu sisi kita nggak bisa contoh, mungkin kaum muslimin tidak sempat baca Al-Quran. Apa kehilangan amal? Tidak. Masih banyak amal-amal yang lain. Ya, yang nanti bisa mendampingi atau bisa mensejajari keutamaan orang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang keenam, pelajaran yang keenam adalah bahwa tingkatan derajat suatu amal ibadah itu berbeda-beda. Ya, jadi amal itu utama karena kedudukannya, karena waktunya, karena tempatnya, karena kondisinya. Jadi antara amal yang satu dengan yang lain memiliki tingkatan derajat yang berbeda-beda. Kemudian yang ketujuh, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini adalah wajibnya menjaga kehormatan kaum muslimin karena merobek kaum muslimin merupakan minal kabair, bagian daripada dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang kedelapan, dituntut setiap muslim ya untuk mengetahui keadaan saudaranya. Ya, yang mungkin kita biasa bertapa di rumah, tidak peduli, maka mulai hari ini cari kaum muslimin, ziarah ke rumahnya. Ya. Tidak boleh kita tidak tahu keadaan saudara kita. Kemudian pelajaran yang kesembilan, tidak boleh melukai kaum muslimin walaupun dengan luka yang sangat ringan. Makanya nanti kalau di tempat kita, di depan rumah kita ada jalan yang berlubang, segera tutup supaya orang lain tidak terluka di sana nanti. Nah, kemudian pelajaran yang ke-10, larangan keras mencaci maki sesama kaum muslimin, bahkan wajib menasihatinya, wajib menutupi aib-aib kalau dia memang apabila mereka memiliki kekurangan-kekurangan. Pelajaran yang ke-11, anjuran untuk saling menziarahi agar bisa mengetahui keadaannya. Ya, jadi dianjurkan kita ada waktu untuk berziarah sesama kaum muslimin, ya, dalam rangka mencari amal-amal yang utama. Kemudian yang ke-12, amalan ini tadi merupakan bagian dari syiar agama dan merupakan bagian dari perkara-perkara mendasar yang dijaga oleh Islam yang disebut dengan daruriyatul khams. 5 perkara yang diutamakan di dalam Islam. Pertama, menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzul iffah, menjaga kehormatan. Makanya tidak boleh seorang muslim biarkan kaum muslimin terjerumus dalam rentenir, terjerumus dalam meminta-minta orang lain, tidak boleh. Kita bertanggung jawab penuh atas semuanya ini. Dan yang kelima, yakni hifdzul mal, menjaga harta. Ini merupakan hifdzuddin, ya, yang dimaksud dengan daruriyatul khams. Baik. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada sisa waktu berapa menit ini? 10 menit ya. Nah, 10 menit mungkin ada dua banyak teman-teman di pun berada, mudah-mudahan bisa berikan jawab kepada Anda sekali. Ustadz, jazakallah khairan atas nasihat-nasihatnya pada teman-teman. Silakan di mana tuh? bila ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya langsung atau bisa melalui media chat yang sudah tersedia di aplikasi Zoom. Baik, Bapak sekalian, kalau memang kita cukupkan, kita akhiri dengan forum majlis. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair Ustaz. Ya, ini video.